Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Pendengar dan pemirsa Utsman bin Affan channel, semoga Allah memberikan kemudahan dan kebaikan bagi kita semua. Hari ini kita lihat fenomena yang terjadi, sebagian pelajar atau penuntut ilmu yang menjadikan ilmu sebagai mahkota kebanggaan, kesombongan diri, di mana sebagian mereka lebih senang, lebih suka untuk dipuji daripada mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang seharusnya menjadikan seseorang bertambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru sekarang melahirkan kesombongan, hati yang sudah mulai rapuh, hati yang sudah tidak mengenal lagi dengan kerendahan hati. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagian mereka menganggap bahwa ilmu perlu untuk ditampilkan, hingga mereka belajar untuk tampil, bukan untuk amal, hanya sebagai panggung, bukan untuk pengabdian. Dan itulah yang terjadi saat ini. Wajah kesombongan yang dibungkus dengan al-ilmu. Maka pembahasan kita kali ini di kitab Hilyah Thalabil Ilmi, yaitu yang kelima, yang hendaknya kita hiasi bagi seorang penuntut ilmu, yaitu hafdul janahi wa nabzul khuyala, yaitu merendahkan diri dan menjauhkan dari kesombongan. Baik, ini nomor kelima dari kitab Hilyah Thalabil Ilmi yang sangat penting, di mana kita sebagai seorang penuntut ilmu untuk menghiasi dirinya dengan sifat rendah hati. Dengan sifat rendah hati, bukan dengan kesombongan. Maka tahalli bi'adabin nafsi, maka berhiaslah dengan akhlak jiwa, yaitu dari menjaga kehormatan, wal hilm, sifat yaitu lemah lembut, kemudian wasabar, kesabaran, wattawadu lil haqqi, dan rendah hati terhadap kebenaran. Dan beliau menyebutkan sebagaimana seekor burung yang dia tenang, penuh dengan kewibawaan dan keteguhan dan rendah hati. Maka di sini sifat rendah hati yang harus dimiliki bagi kita sebagai seorang penuntut ilmu. Di saat kita menghiasi diri kita dengan ilmu agama, maka jadilah sosok yang senantiasa memiliki rendah hati. Wahzar da'al jababah, yaitu jababarah yang beliau sebutkan, yaitu berhati-hatilah. Da'al jababirah, yaitu penyakit para penguasa yang sombong. Maksudnya adalah al-kibar. Maksudnya di sini, jangan sampai kesombongan yang menjadikan diri kita, di saat kita bertambah ilmu, akhirnya kita meremehkan orang lain yang ilmunya mereka lebih rendah dari kita. Inilah yang terjadi saat ini, bertambahnya ilmu yang seharusnya rendah hati, namun yang terjadi adalah kesombongan. Maka beliau di poin yang kelima di sini menyebutkan kepada kita akan pentingnya kita rendah hati. Maka jauhi penyakit yaitu penguasa yang sombong. Maksudnya mereka dengan kekuasaan mereka sombong. Fa innal kibara wal hirs, sesungguhnya kesombongan, yang sesungguhnya ketamakan, wal hasad, dan kedengkian, dia adalah awal dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala murka, yang mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiga hal ini yang disebutkan oleh beliau
awal dosa di mana kedurhakaan itu terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kesombongan, yang kedua adalah ketamakan, dan yang ketiga adalah iri hati. Kita kembali kepada iblis. Bagaimanakah dia bisa ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan yang luar biasa. Kemudian setelah itu Allah menciptakan Adam. Lalu Allah menyuruh iblis untuk sujud. Namun dia enggan. Aba wastakbara, dia enggan karena dia merasa lebih dari ilmunya. Dia merasa bahwa dirinya memiliki kelebihan daripada Adam. Dia sombong. Dia menyombongkan dirinya. Akhirnya dia rakus. Akhirnya dia hasad. Akhirnya dia tidak mau lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai pada diri kita sifat kesombongan. Ini adalah sifat yang sudah ada pada iblis laknatullah. Sikap merasa lebih tinggi. Terkadang kita merasa lebih tinggi dari guru kita. Terkadang kita merasa lebih tinggi dari saudara kita. Terkadang kita merasa bahwa diri kita yang paling sempurna. Sehingga kita enggan dan tidak mau menerima nasihat. Kita enggan yaitu menerima yaitu nasihat dari saudara kita, dari teman kita. Maka seorang muslim, apalagi penuntut ilmu, maka mulailah untuk rendah hati. Ini adalah akhlak yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rendah hati yang menjadikan seseorang dia mendapatkan kebaikan. Maka jauhilah yaitu kesombongan yang akan menjadikan kita sengsara dunia dan akhirat. Maka di antara ciri ketika seorang dia memiliki sifat kesombongan, seorang pemuda yang dia dengan kesombongan, dengan ilmu yang dia miliki, maka di antara ciri-cirinya adalah dia meremehkan orang lain. Dia meremehkan orang lain yang dia merasa bahwa ilmunya itu sedikit, bahwa ilmu orang lain itu sedikit sedangkan dia yang paling banyak. Sehingga dia enggan menerima nasihat. Sehingga dia tidak mau mendengar nasihat-nasihat saudaranya karena dia merasa bahwa dia yang lebih tinggi. Sehingga dia bangga untuk menonjolkan ilmu yang dia miliki. Kadang bicara A, bicara B, bicara C namun tanpa ada dalil, tanpa ada pendahulunya. Bahkan yang lebih menyedihkan, dia tidak lagi menghormati gurunya. Dia tidak lagi menghormati saudara-saudaranya karena dia sudah merasa yang paling pintar. Maka inilah yang kita lihat saat ini. Kecerdasan yang menjadikan seorang sombong, kecerdasan yang hingga akhirnya dia lupa kepada akhlak yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang kelima yang hendaknya kita menghiasi diri kita sebagai seorang penuntut ilmu, yaitu hiasi dengan sifat rendah hati. Jauhi kesombongan. Ilmu yang berkah menjadikan pemiliknya semakin tunduk, semakin menunduk. Jika semakin tinggi ilmu kita namun kita semakin angkuh, semakin sombong, itu tanda ilmu yang kita pelajari belum masuk ke dalam hati dan jiwa kita. Kalau kita bertambah ilmu namun kita bertambah angkuh, bertambah sombong, bertambah tamak, bertambah hasad, itu tanda ilmu yang kita pelajari belum masuk ke dalam hati kita. Maka mulailah kita memperbaiki diri kita, mulailah kita menghiasi diri kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa rendah hati, berdoa, dan jangan sampai tujuan kita hanya sekedar mengejar pujian, popularitas, namun semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian di poin yang kelima, nasihat yang beliau sampaikan yang intinya hiasi diri kita dengan rendah hati. Rendah hati yang menjadikan kita bertambah mulia di sisi Allah, apalagi di sisi manusia. Allah akan memberikan kebaikan. Namun sebaliknya, kesombongan, bangga, rakus atau yang semisalnya, ini yang akan menjadikan kita bertambah penyesalan di suatu hari nanti. Itu sebagai tanda ilmu kita, ilmu yang tidak berkah. Ilmu yang menjadikan kita mendapatkan murka Allah,
yang justru mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasihat singkat dari kajian kita dari poin yang kelima dari kitab yaitu Hilyatul Ilmi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.